Terjemahkan yuk. Menerjemahkan teks atau keterangan ini ya. In part 2 of the English articles tutorial, we continue our list of 25 articles usage tips. Here we introduce the article the and discuss how to choose between the indefinite, articles and an, and the definite, article the. Ya. Jadi di bagian 2 dari English article tutorial ini kita melanjutkan list kita tentang 25 tips penggunaan artikel. Ya, jadi 25 cara. Kapan kita menggunakan artikel kapan kita menggunakan artikel an, kapan kita menggunakan artikel the, ya, dan kapan kita menggunakan tidak menggunakan artikel, gitu ya. Di sini kita memperkenalkan artikel the dan membahas bagaimana memilih antara artikel indefinite yaitu dan an dan artikel definite yaitu artikel the, ya. Coba Gresta satu kalimat ini satu paragraf ya. Satu paragraf ini dibaca coba. In part 2 of the English articles tutorial, gitu coba. In part 2 of the English articles tutorial, we continue our list of 25 articles usage types. Usage tips. Usage tips. Ya, usage tips ya. Ya, terus dilanjutkan. Here we introduce. Ya, ini dibaca here. Here we introduce. Here we introduce the article, the and discuss how to choose between the indefinite articles and the definite article the. Artinya kira-kira apa, Gresta? Di yang semua tadi. Mungkin nggak harus panjang sepanjang penjelasannya Pak Rahmat tadi. Pak Rahmat kan tadi menerjemahkannya satu kata per kata ya. Dari yang tadi Pak Rahmat terjemahkan, Gresta nangkepnya gimana ini? Ini artikel ini tentang apa ini? Yang menggunakan indefinite itu artikel dengan n. Yang menggunakan artikel the definite artikel itu menggunakan the. Ya, jadi kita memilih kapan menggunakan artikel indefinite. Indefinite itu ada dua, sama an. Sedangkan artikel definite ada satu, yaitu the. Ya, jadi kita memilih antara dua itu. Kapan pakai indefinite, kapan pakai definite. Ya, sekarang penggunaan yang use number 9 ya, use 9. Jadi penggunaan nomor 9. Yang penggunaan sebelumnya belum kita bahas ya. Jadi kita langsung membahas ini, nggak masalah karena yang ingin kita tekankan adalah kita membaca teks dalam bahasa Inggris dan memahaminya ya. Oke, use 9. A and an are called indefinite articles. Jadi dan an disebut sebagai artikel indefinite ya. Indefinite means not specific. Indefinite artinya tidak spesifik atau tidak khusus ya. Oke. Use a or an when you are talking about a thing in general, not in a specific thing. Ya. Gunakanlah a dan an ketika kamu berbicara tentang sesuatu secara umum dan bukan sebagai sesuatu secara khusus ya. Oke, sekarang dibaca coba Maria Goretti.
Sinyalnya bagaimana? Maria, Goretti? Wah, nge-freeze ya kelihatannya sinyalnya masalah ini. Coba Yuyun. Sinyalnya bagus nggak Yuyun? Lumayan, Sir. Ya, coba dibaca coba. Tadi sempat dengerin Pak Rahmat baca kan? Oke, mau jalan kemana? Saya diajak keliling rumah. Ya, kalau seumpama harus dimatikan kameranya ketika membaca dimatikan saja. Mungkin ya. Paragraf pertama, kok, Sir, atau yang kedua? Ini yang use 9 ini, yang penggunaan 9 ini. A and N are called gitu ya. Oke. Use 9 and A and N. A and N. A and N are called in the Are called. Bukan called. Ya, are called. Are called indefinite articles. Indefinite articles. Indefinite. Bukan night, indefinite. Indefinite articles. Indefinite means not specific. Use a, an, when you are talking about a thing in general, not a specific thing. Very good. Kira-kira artinya apa ini? Secara umum saja maksudnya bagaimana? Dan an biasanya disebut bukan biasanya, nggak ada kata biasanya. Jadi dan an disebut ya, disebut indefinite indefinite. Indefinite articles. Atau artikel indefinite gitu ya. Coba diulang lagi. Gimana artinya? Secara umum saja, nggak harus kata per kata. Oke. Tidak keluar suaranya. Ini kalau ayam tidak keluar telurnya. Oke, coba Maria Viani sama siapa ini? Aprilia Tresnagetan. Ya, Maria Viani coba diartikan ini artinya apa? Dan an disebut artikel indefinite. Indefinite itu artinya apa? Indefinite means not specific ya. Jadi indefinite artinya tidak spesifik, tidak khusus ya. Ya, jadi umum dia ya. Umum. Oke, artinya gitu saja sih sebenarnya. Jadi dan an itu disebut indefinite article. Nah, indefinite itu artinya tidak khusus atau umum ya. Ini contohnya ada di kalimat-kalimat di bawah ini, teman-teman. Jadi I need a phone. Saya butuh sebuah phone. Nah, phone di sini not a specific phone. Jadi bukan phone tertentu, pokoknya any phone, sembarang HP ya. Sembarang HP ya. Mark wants a bicycle ya. Mark menginginkan sebuah sepeda. Nah, ini di sini sepedanya adalah not a particular bicycle. Jadi bukan sepeda khusus. Jadi sepeda umum ya. Sepedanya umum, bukan sepeda tertentu. Nah, ini terus kalau ada
kalimat seperti ini, do you have a driver's license? Apakah kamu punya SIM? Ya, driver's license itu SIM ya, surat izin menikah. Oh enggak deh, surat izin mengemudi ya. Mengemudi. Ya, mengemudi. Ya, di sini SIM-nya juga SIM yang umum ya, makanya dia pakai ya, pakai indefinite. Oke? Itu fungsi yang pertama ya. Jadi itu digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, in general, not a specific thing. Ya, sebenarnya ini penggunaan ke-9 ya, tapi di sini kita taruh di nomor 1 gitu ya, nomor 1. Penggunaan berikutnya ini ya, use a or an when talking about a thing which is new, unknown, or introduced to a listener for the first time. Ya. Gunakan dan an ketika membicarakan tentang sesuatu yang baru atau belum dikenal, belum diketahui, atau diperkenalkan kepada pembicara baru pertama kali, ya, untuk pertama kalinya, ya. Also use a or an when you are asking about the existence of something. Juga gunakan dan an ketika kamu bertanya tentang keberadaan atau ada tidaknya sesuatu, ya. Coba ini Elizabeth dibaca paragraf ini. Use a and when talking about a thing which is new ini. Use a and when talking about a thing which is new, Which is new, unknown, unknown, or introduced introduced to a listener listener. Huruf T-nya nggak dibaca. of To a listener for the first time. to a listener for the first time. Mhm. Also use a and when you are asking about the existence of something. Mhm. Kira-kira artinya apa tadi? Yang bisa kamu ingat apa? Penggunaan dan an Mhm. itu ketika membicarakan tentang apa yang baru atau belum tidak diketahui. Lupa, Sir. Atau diperkenalkan kepada pendengar untuk pertama kali, ya. Terus berikutnya juga gunakan dan an ketika bertanya tentang keberadaan sesuatu. Ya, keberadaan sesuatu atau ada tidaknya sesuatu. Maksudnya, apa kamu punya mobil? Nah, itu kan tanya apakah kamu ada mobil gitu kan. Nah, itu kamu pakai ya. Do you have a car? Gitu kan. Do you have a phone? Nah, ini contohnya di bawah ini ya. I have a car. Saya punya mobil. Nah, yang di garis miring ini adalah keterangannya ya. Saya punya sebuah mobil. The car is being introduced for the first time. Mobil di sini diperkenalkan untuk pertama kalinya, maka dia pakai ya. Tom is a teacher, ya. Tom adalah seorang guru, ya. This is new information to the listener. Ini adalah informasi baru bagi pendengar. Makanya dia pakai ya. Tom adalah seorang guru. Terus, is there a dictionary in your backpack? Adakah kamus di dalam tas kamu? Nah, ini asking about the existence of the dictionary. Jadi bertanya tentang keberadaan kamus. Ada nggak kamusnya? Gitu ya. Jadi untuk ketiga fungsi ini, jadi yang pertama itu diperkenalkan untuk pertama kalinya. Terus yang kedua ini informasi baru bagi pendengar. Dan yang ketiga menanyakan tentang keberadaan benda. Maka kita pakai ya, pakai indefinite articles. Ya. Terus similarly itu demikian juga. Use a and to introduce what type of thing we are talking about. Gunakan a dan an untuk memperkenalkan jenis benda yang sedang kita bicarakan. Ya, jenis benda.
Misalnya, coba ini dulu dibaca. Similarly, use an to introduce what type of thing we are talking about. Arif gini, coba dibaca. Siapa? Similarly, use and to introduce what type of thing we are talking about. Ya, what type of thing we are talking about. Very good. Jadi tadi gimana yang bisa Arif ingat artinya gimana ini? Demikian pula digunakan an untuk memperkenalkan jenis hal yang sedang kita bicara. Ya, untuk memperkenalkan jenis benda yang sedang kita bicarakan ya. Ya. Misalnya, this is an excellent book. Ini adalah buku yang excellent. Nah, ini kan menjelaskan buku ya, dan memperkenalkan atau menunjukkan bahwa buku itu hebat. Nah, ini kita pakai dan an juga ya. Jadi, this is an excellent book. Jadi, ini menjelaskan describing the kind of book. Terus, do you live in a big house? Apakah kamu tinggal di sebuah rumah yang besar? Nah, ini menanyakan tentang jenis rumahnya. Yaitu rumahnya apakah besar gitu kan? Nah, kita juga pakai dan an, pakai indefinite ya. Terus I ate a thick juicy steak ya. Saya makan steak yang tebal dan juicy. Juicy itu apa ya? Berair. Ya, berair. Keluar airnya juicy ya. Itu juga bisa berarti lezat ya, juicy itu ya. Ya, ini di sini a thick juicy ini menjelaskan jenis steaknya. Jadi steak yang thick dan juicy ya. Terus di sini ada peringatan. Remember, ingat, you cannot use a or an with plural nouns ya. Kamu tidak bisa menggunakan dan an untuk kata benda yang jamak ya. Karena because or an means one or a single. Karena dan an itu artinya adalah satu atau sebuah ya. Jadi kalau yang plural kemarin apa? Kita pakainya apa? Kalau plural gimana kemarin? Kalau yang jamak? Ingat tidak kalau dia indefinite tapi plural atau bendanya lebih dari satu? Kita tidak pakai Artikel. iya, kita tidak pakai artikel kalau dia plural ya, sama yang itu ya, yang uncountable ya, yang tidak bisa dihitung. Oke, ini contohnya. I saw a bears in Yellowstone National Park. Ya, I saw ini not correct, tidak benar karena bears-nya lebih dari satu, jadi dia tidak boleh pakai Yang betul adalah I saw bears in Yellowstone National Park. Saya melihat beruang di Taman Nasional Yellowstone. Ini baru betul ya. Baru betul. Coba dibaca Bona, I saw bears in Yellowstone National Park. Dibaca. I saw bears in bears. Yellowstone. Bears itu jenggot ya. Ini bears bacanya ya. Bacanya bears. I saw bears in Yellowstone National Park. Ya, I saw ini SAW ini dibaca saw. I saw bears in Yellowstone National Park ya. Oke. Jadi thank you. Jadi itu tadi penggunaan dan an ya, yang disebut apa tadi namanya? Dan an itu disebut artikel apa? Maria Krisdayanti? Jamak. Indefinite ya. Indefinite tadi artinya apa? Secara umum artinya apa? Bersifat umum. Ya, bersifat umum ya, dan bukan spesifik. Bukan khusus. Bukan khusus ya. Oke, sekarang kita membahas the. Kapan kita menggunakan the ya? The is called a definite article. Jadi the itu disebut sebagai artikel definite. Definite means specific. Definite itu artinya spesifik, khusus. Ya. Use the when talking about something which is already known to the listener or which has been previously mentioned, introduced, or discussed. Ya.
Jadi gunakanlah the ketika berbicara tentang sesuatu yang sudah dikenal atau diketahui oleh pendengar atau yang sudah sebelumnya disebut, diperkenalkan atau dibahas. Ya, jadi kita menggunakan the untuk benda yang sudah diketahui oleh pendengar, ya, atau yang sudah disebutkan sebelumnya, atau sudah diperkenalkan sebelumnya, atau sudah dibahas sebelumnya. Ya, mention itu disebut, introduce itu diperkenalkan, discussed itu dibahas. Oke, sekarang Albinus Ngabi. Siap, siap. Albinus Ngabi, coba dibaca ini satu paragraf ini. The is called a definite article Bukan called, called. called Kalau a kolak definite- itu kolak pisang. Kolak pisang saya paling suka kolak pisang. Ini dibaca called ya, bukan kolak. The is called a definite article. Definite means specific. Mm-mm. Use the Use use the. use the when talking about something which Which is already now known, to which is the- already known. Mm-mm. already known the listener of which has been previously Mentioned mentioned, introduced, or discussed. or discussed. Is discussed. Oke. Apa yang bisa Albinus ingat dari penjelasan Pak Rahmat dari paragraf ini tadi? Gimana? Nggak harus semua, tapi apa yang bisa Albinus ingat? Okay. Jadi kalau kamu harus nyatet, kamu nggak harus nyatet semua kata per kata. Intinya saja. Oh ini paragraf ini apa sih? Tentang apa sih? Oh tentang the. The itu disebut apa? The itu disebut apa? Albinus Ngabi? Artikel apa? Artikel definite. Definite artinya apa? Ngabi? Artinya Specific. spesifik. Spesifik itu artinya apa? Kuda lumping. Khusus ya. Definite artinya khusus. Oke. Saya tidak akan meneruskan untuk menyiksa kamu Albinus. Oke, yang lain. Maria Viani tadi sama Aprilia ya? Iya, Sos. Ya, April. Ini penggunaan the tadi bagaimana ini? The itu digunakan? Dia digunakan untuk sesuatu yang sudah diketahui. Oh ya, sesuatu yang sudah diketahui ya, good. Ya, sudah diketahui atau sudah disebutkan, sudah dibahas, ya, sudah diperkenalkan. Misalnya di kalimat ini, I have a cat, ya. Saya punya seekor kucing. Nah, ini kan berarti seekor kucingnya sudah disebut ya. Nah, penyebutan pertama kita pakainya a. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, kalimat kedua, kita tidak pakai a lagi, tapi kita pakai the. The cat is black. Ya. Kucingnya berwarna hitam. Kucing yang mana? Kucing yang saya punya. Ya, karena kan sudah disebut sebelumnya, maka kita pakai the. Ya, seperti itu. Terus ini lagi. There is a book in my backpack. Ya. Ada sebuah buku di tas saya, di tas punggung saya, ya. Nah, ini pada kalimat pertama dia masih pakai e karena disebutkan pertama kali, ya. Dia pakai e. Tetapi pada kalimat kedua dia pakai the. Ya, the book is very heavy. Bukunya sangat berat. Buku yang mana? Buku yang ada di dalam tas punggung saya, begitu. Jadi mengapa di sini pakai the? Karena sebelumnya sudah dibahas, sebelumnya sudah disebutkan. Ya. Nah, atau di sini ada contoh berikutnya. Do you know where I left the car keys?
tahukah kamu di mana saya meninggalkan kunci mobil saya, kunci mobil gitu kan? Nah, mengapa di sini pakai the? Karena the listener knows which specific car keys you are talking about, ya. Karena pendengar sudah tahu kunci mobil yang mana yang kamu bicarakan, ya. Makanya pakai the. Tolong dong ambilin tasnya. Nah, ketika saya ngomong tasnya, maka mestinya yang saya ajak bicara sudah tahu tas yang dimaksud. Maka bahasa Inggrisnya adalah would you please pass me the bag, ya, pakai the, ya, bukan pakai atau an, ya. Berikutnya, do you own a car? Nah, ini kan baru pertama kali disebut, maka dia pakainya ya. Apakah kamu memiliki sebuah mobil? Nah, pada kalimat berikutnya, is the car blue? Apakah mobilnya berwarna biru? Nah, di sini karena sudah disebut sebelumnya, maka kita pakai the, ya. Apakah mobilnya berwarna biru? Jadi di sini you assume they do have a car after asking about it in the first sentence. Jadi kamu berasumsi atau mengira, ya, mengira-ira bahwa mereka memiliki sebuah mobil setelah kamu menanyakannya di kalimat pertama, ya. Jadi do you own a car? Apakah kamu punya mobil? Terus mobilnya apakah warnanya biru? Nah, gitu. Jadi pada kalimat pertama pakai pada kalimat kedua pakai the karena sudah disebut di kalimat pertama. Begitu. Nah, terus contoh berikutnya. Nobody lives on the moon. Tidak ada satu orang pun yang tinggal di bulan, ya. Tidak ada satu orang pun tinggal di bulan. Mengapa pakai the? Karena the moon is known to everyone. Karena bulan ini ya dikenal oleh semua orang, ya. Ya bulan cuma ada satu, ya. Kalau di Kupang ada berapa bulan? Ada 12 dalam 1 tahun. Enggak, maksudnya yang di langit, ya. Satu, ya. Jadi itu mengapa kita pakai the? Karena itu sudah dikenal oleh semua orang, ya. Jadi tidak pakai tapi the moon. Oke. Ya, jadi seperti itu. Coba ini saya pengen kalimat pertama, I have a cat, the cat is black, dibaca oleh Maria Krisdayanti. I have a cat, the cat is black. Oke, thank you Maria. The second sentence, there is a book in my backpack. Gracinda, coba dibaca. There is a book in my backpack. Terus? The book is very heavy. Oke. Next is Maria Goretti. Kalimat ketiga. Do you know where Bukan know. Do you know? Do you know where Bukan I now, live? bukan now, tapi no. Do you know? Jadi kayak ngomong tidak. Do you know gitu kan? Do you know where I live? Bukan live, tapi left. Where I left the car keys. Do you know? Nah, kok now lagi? No. Do you know where I left the car keys? Okay, good. Next is Renaldis, yang kalimat keempat. Do you own a car? Is the car blue? Okay, good. Itu saja. Kalimatnya kan itu. Kalau yang garis miring itu penjelasannya, ya. Penjelasannya. Okay, good. Next is Iin. Kalimat berikutnya. Nobody lives on the moon. Bukan lives, tapi lives. Nobody lives on the moon. Nobody lives on the moon. Oke. Artinya apa tadi, Iin? Nobody lives on the moon? Tidak ada yang tinggal di bulan. Ya. Ya, tidak ada yang hidup di bulan, ya. Tapi biasanya orang Indonesia itu hidup dari bulan ke bulan, ya. Ya. Maksudnya kalau akhir bulan biasanya ngutang. Kasbon. Oke.
Important. Ya, ini peringatan penting ya. Important, peringatan penting. You can use the with both singular nouns and plural nouns. Jadi kalian bisa menggunakan the dengan kata benda yang tunggal, yang cuma satu, atau plural, yang lebih dari satu. Ya. Misalnya, contohnya, I saw the bear in Yellowstone National Park. Betul ya, kalimat ini betul. Saya melihat sang beruang di Taman Nasional Yellowstone. Ya. Tapi kalimat kedua, I saw the bears in Yellowstone National Park juga betul. Ya. Jadi bisa digunakan untuk kata benda yang tunggal maupun jamak atau lebih dari satu. Ya. Bona, coba dibaca. You can use the with both singular nouns and plural nouns. Coba dibaca. You can use the with both singular nouns and plural nouns. Ya, ini dibaca both o ya, bukan both. Bukan o tapi o, both ya. Coba sekali lagi. You can use the with both singular nouns and plural nouns. Ya, good. Jadi perbedaan o sama o itu signifikan ya, artinya bisa beda. Oke. Karena tol sama tool artinya beda, ya. Tool itu artinya alat, tol artinya tinggi, ya. Jadi artinya beda ya. Oke, ini sekarang penggunaan yang berikutnya dari en dan the ya. Ini penggunaan the ya, ini ya, penggunaan the. Oke. Many clauses or phrases, perhatikan cara Pak Rahmat baca ya, karena nanti kalian saya minta untuk membaca. Many clauses and phrases make the noun known to the listener by telling the listener which person or thing we are talking about. Ya, jadi banyak klausa. Klausa itu seperti ini. The book on the table. Ini disebut frase ya. Frase ya, disebut buku yang ada di meja. Itu disebut frase. Nah, klausa ini yang lebih panjang, kalimat ya. Klausa itu kalimat ya. Oke. Jadi banyak kalimat dan frase membuat kata benda yang diketahui, membuat kata benda menjadi diketahui oleh para pendengar dengan menceritakan kepada pendengar which person, orang mana atau benda mana yang kita sedang bicarakan, gitu ya. Gresta, coba dibaca ini many clauses sampai kata about ini, Gresta. Many clauses and phrases make the noun known to the listener by telling the listener which person or thing we are talking about. Let's look at an Example sentence. Oke, good ya. Sampai about saja sebenarnya, nggak apa-apa. Oke, jadi yang bisa Gresta ingat apa tadi artinya ini? Dikira-kira apa maksudnya tadi? Ada yang tahu? Tadi Pak Rahmat kan tadi, bagaimana? Lupa, Sir. Lupa ya. Oke, memang agak susah kalimatnya ini. Jadi banyak klausa banyak kalimat atau frase membuat kata benda menjadi diketahui bagi pendengar itu dengan cara menceritakan kepada para pendengar orang yang mana atau benda yang mana yang kita bicarakan ya. Misalnya ini kalimat, can you give me the book on the table? Bisakah kamu memberikan buku yang ada di meja itu? Nah, buku yang mana yang dibicarakan? Buku yang ada di meja. Nah, itu karena itu sudah spesifik, yaitu buku yang ada di meja, maka kita pakai the. Ya. Jadi penggunaan the di sini karena bukunya sudah spesifik. Buku yang mana? Yaitu buku yang ada di meja. The book on the table. Jadi bukan a book on the table, tapi the book on the table. Gitu ya. Jadi mengapa di sini pakai the book on the table, Elizabeth Ananias ya?
Mengapa pakai the, tidak pakai atau an? Elizabeth? Tidak dengar, Sir Fadil. Tidak dengar. Benda yang dibicarakan sudah diketahui. Iya, sudah diketahui. Kok tahu benda yang mana itu? Benda yang ada di meja. Iya, benda yang ada di meja, buku yang ada di meja ya. Oke, sekarang ini penjelasannya di bawah ini ya. We use the in this sentence. Kita menggunakan the dalam kalimat ini because karena the phrase on the table, frase di atas meja, tells the listener which book we are referring to ya. Jadi frase di atas meja menceritakan atau menunjukkan kepada pendengar buku mana yang kita maksud ya. We are not talking about other books. Kita tidak sedang membicarakan buku yang lain. We are talking about a specific book. Kita membicarakan sebuah buku yang khusus that the listener can see or already knows about. Yang mana pendengar bisa melihat karena kan di atas meja. Or already knows about atau yang sudah diketahui ya. Jadi ya. Arif dibaca Arif. Oke. Arif dibaca dari kata we sampai kata knows about ini. Ya. Coba. We use the in this the sentence because the phrase the phrase on the table tells the listener which book we are referring to. We are not talking about other books. We are talking about a specific book, the listener book that listener can see or already know about. Already knows about. Or already knows about. Ya, ada S-nya ya. Oke, thank you. Ya, kira-kira tadi yang bisa Arif ingat apa ini? Arti atau apa namanya? Terjemahan dari paragraf ini. Menggunakan D dalam kalimat ini karena frasa di atas meja. Karena ya, jadi sudah spesifik ya. Buku yang mana yang kamu maksud? Buku yang ada di atas meja. Karena itulah kita pakai the ya. Oke. Kalimat berikutnya, learning to recognize such identifying clauses and phrases will help you use the correctly ya. Jadi dengan mempelajari, belajar untuk mengenali klausa atau frase seperti di atas bisa membantu kalian untuk menggunakan kata the dengan benar ya. Contohnya ini. Did you read the book which I gave you? Apakah kamu membaca buku yang aku berikan padamu? Mengapa di sini pakai the? Karena dia buku yang dimaksud adalah buku yang saya berikan padamu ya, sudah buku yang spesifik. Dia pakai the ya. Berikutnya, he didn't like the movie that you suggested. Dia tidak suka film yang kamu sarankan ya, yang kamu sarankan untuk tonton ya. Mengapa pakai the movie? Karena sudah mengacu kepada film yang kamu sarankan ya, sudah khusus ya. Oke. Berikutnya, he loved the dessert with chocolate and cherries. Dia suka dessert itu pencuci mulut ya. Pencuci mulut, makanan penutup ya. Dia suka makanan penutup yang ada coklat dan cherry-nya itu. Mengapa di sini pakai the? Karena dessert yang dimaksud adalah dessert yang ada coklat dan cherry-nya. Begitu ya. Kalimat berikutnya, the phone on my desk belongs to Ken. Handphone yang ada di meja saya punyanya Ken. Mengapa di sini pakai the phone? Karena yang dimaksud adalah phone yang ada di meja saya. Ya. Terus, did you know the man who was talking to Leonie? Apakah kamu kenal dengan pria yang sedang berbicara kepada Leonie beberapa waktu lalu? Mengapa di sini pakai the man?
Karena man yang dimaksud adalah yang sedang berbicara kepada Leonie, ya. Jadi the book which I gave you, the movie that you suggested, the dessert with chocolate and cherries, the phone on my desk, the man who was talking to Leonie, semua ini disebut frase, ya. Semua ini disebut frase. Oke. Coba Maria Krisdayanti dibaca kalimat pertama. Yang ini. Did you read the book which I gave you? Pintar. Elizabeth Ananiasia, second sentence. He didn't like the movies that you suggested. Ya, he didn't like the movie that you suggested. Artinya apa tadi, Elizabeth? Dia tidak suka film yang kamu Suggested? Kamu sarankan. Ya, yang kamu sarankan, ya. Oke. Maria Vianney, next sentence. He loved the dessert. He loved. Bukan loved. He loved the dessert. The dessert. You love the dessert with He loved the dessert with chocolate. Chocolate. chocolate and cherries. He loved the dessert with On this chocolate and cherries. And cherries. Ini He dibaca loved cherries. He loved the dessert with Chocolate. and cherries. Ya, cherries ya. Ini dibaca dessert ya. Kalau kamu baca dessert itu yang S-nya satu. Dessert. Artinya kalau dessert ini kan makanan pencuci mulut ya. Makanan penutup. Biasanya kue-kue seperti itu ya. Kalau dessert yang S-nya satu itu artinya gurun pasir. Beda jauh ya artinya ya. S-nya dikurangin satu, cara bacanya beda, artinya beda jauh. Yang ini dibaca dessert. Kalau yang gurun pasir dibaca desert dan S-nya cuma satu. Bona dibaca next sentence. The phone on my desk belongs to Ken. Ya, the phone ya, bukan the phone. Tapi memang sulit kita ngomong F ya. Tapi dibiasakan the phone on my desk belongs to Ken ya. Oke, good. Next is Albinus Ngabi. Yes, sir. Did you know the man who was talking to Leonie? Good. Ya, very good. Thank you. Sekarang keterangan berikutnya. However itu artinya akan tetapi, not all clauses and phrases make the noun known to the listener. Ya, tidak semua kalimat, tidak semua klausa atau frase itu membuat kata benda menjadi diketahui oleh para pendengar. Some are simply descriptive. Ya, beberapa hanya bersifat deskriptif atau menjelaskan. They add extra information. Mereka menambahkan informasi tambahan. Tetapi they do not tell the listener. Mereka tidak mengatakan kepada pendengar which specific thing we are talking about. Ya, jadi mereka tidak menjelaskan kepada pendengar hal khusus yang mana yang sedang kita bicarakan. Ya, misalnya ini. He bought the house with a backyard. Ya. Dia membeli rumah dengan sebuah backyard itu halaman belakang yang luas. Ya. Dia membeli sebuah rumah dengan halaman belakang yang luas. Ya. Jadi yang mengapa di house-nya dikasih the? Karena the di sini diikuti dengan rumah yang mana yang dia beli, rumah dengan halaman belakang yang luas. Tetapi halaman belakangnya tidak khusus dia. Halaman belakangnya pakai ya, bukan pakai the, karena dia baru disebut pertama ya, baru disebut pertama.
This combination tells the listener which specific house he bought. Ya, kombinasi ini menceritakan kepada pendengar rumah yang mana yang dia beli, yaitu rumah yang ada halaman belakang yang luas. Oke. Nah, bisa juga kalimatnya tidak pakai the, tapi pakai a. He bought a house with a big backyard. Ya, dia membeli sebuah rumah dengan sebuah halaman yang luas. This combination tells the listener. Jadi kombinasi ini menceritakan kepada pendengar jenis rumahnya, ya, bukan rumah yang spesifik, tapi jenisnya. Jenisnya adalah rumah yang ada halaman belakang yang luas, tapi bukan rumah yang spesifik yang dia beli, yang dia jelaskan di kalimat ini. Ya, jadi kalau kalimat pertama itu menjelaskan rumahnya yang spesifik, ya, yang orang bisa tunjuk itu loh rumahnya yang ada halaman belakangnya yang luas, gitu kan. Tapi kalimat yang kedua, kalau pakai saja itu cuman menjelaskan jenis rumahnya. Jenis rumahnya itu yang itu loh yang ada jenis rumahnya itu pokoknya ada halamannya yang luas. Tapi orang nggak bisa nunjukkan karena mungkin umpamanya saya sedang di Jakarta, ya, saya menjelaskan rumah saya rumah yang baru dibeli oleh Arif di Kupang, ya, maka saya akan pakai kalimat kedua, ya, karena saya hanya bisa menjelaskan jenisnya yang rumah yang dibeli oleh Arif itu yang ada halaman belakangnya yang luas, gitu ya. Tetapi kalau saya sudah sampai di Kupang dan saya sudah sampai di dekat rumahnya yang Arif beli, maka saya pakai kalimat yang pertama. He bought the house with a big backyard. Itu loh rumah yang dia beli, rumah yang ada halaman yang luasnya. Saya bahkan bisa tunjuk. Nah, jadi kalau saya bisa tunjuk, saya pakainya the. Tapi kalau saya menjelaskan jenisnya, saya tidak bisa tunjuk rumah itu, saya pakai a. Jadi seperti itu, ya. Teman-teman, halo? Halo, Sir. Ya, halo teman-teman, ya. Berarti kalian masih menganggap saya teman, ya? Oke, good. Ya, ini saya stop recording, nanti saya kirim rekamannya.